pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam forum pembelajaran online melalui situs edubisnis.net. Dalam website ini kita menyediakan kursus online mengenai tema-tema yang inspiring dalam dunia manajemen bisnis. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Ya, saya di sini Yudhya Antareksa yang akan menjadi fasilitator Anda. Dalam modul video kali ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat inspiring, yang sangat menarik, yakni tentang change management atau corporate transformation process. Sebuah tema yang sering dialami oleh sejumlah perusahaan ketika dinamika perubahan terus terjadi. Ya. Kata Peter F. Drucker itu tidak ada yang permanen di dunia ini. Satu-satunya yang permanen adalah perubahan itu sendiri. Ya, jadi perubahan terus-menerus berlangsung dengan kecepatan tinggi. Kalau perusahaan Anda atau kantor di mana Anda bekerja tidak responsif, tidak bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan itu, maka perusahaan Anda bisa kolaps, ditelan oleh gelombang perubahan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi dengan komprehensif tema-tema yang perlu kita lakukan atau langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengelola change management dengan baik, ya, corporate transformation process dengan baik. Jadi dalam daftar isi yang mungkin bisa Anda lihat ya di depan Anda ini, slide yang saya tampilkan, kita akan membahas berbagai agenda yang menarik mengenai perubahan atau change management atau corporate transformation process. Jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana perubahan itu muncul, mengapa perubahan itu terjadi, ya. Dinamika-dinamika apa yang membuat perubahan itu muncul dan mendorong kebutuhan perubahan. Kemudian setelah itu kita akan membawa Anda semua untuk belajar bersama. Kemudian juga ada tugas-tugas yang nanti harus Anda lakukan untuk melakukan 5 langkah yang efektif supaya perubahan itu berlangsung dengan sukses, dengan optimal. Mulai dari bagaimana memotivasi perubahan, memotivasi rekan-rekan kerja Anda atau segenap anggota karyawan di perusahaan Anda untuk berjibaku bersama, bersinergi, membangun perubahan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun visi perubahan. Ya, sebuah perubahan hanya akan menjadi kamuflase, hanya akan menjadi wishful thinking kalau kita tidak punya sasaran yang jelas, tidak punya visi yang jelas. Ya, apa visi perusahaan Anda dalam 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan? Kalau visi itu tidak diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan yang jelas, maka kita seperti layang-layang putus di tengah jalan. Kemudian yang ketiga, ini penting nih Mas. Ya, developing political support, dalam arti kita kenal ada sebuah istilah namanya office politics. Seringkali proses perubahan di banyak organisasi perusahaan itu gagal karena kita gagal mengendalikan aktor-aktor yang punya kekuasaan. Ya, decision maker-nya itu mungkin tidak kita rangkul, atau ada banyak faksi-faksi, ada departemen-departemen yang saling konflik, sehingga membuat perubahan itu menjadi tersendat-sendat dan termehek-mehek. Ya. Nah, yang kemudian yang keempat kita akan belajar bagaimana mengelola transisi, ya, transisi perubahan dari apa yang ada saat ini current state menjadi apa yang kita harapkan desired state, ya. Dan kemudian yang terakhir kita akan belajar bersama bagaimana mengelola momentum perubahan supaya momentum perubahan yang sedang terjadi itu bisa menggelinding seperti bola salju dan membawa perusahaan Anda ke ambang kejayaan yang baru, ya, tidak termehek-mehek ditelan oleh perubahan zaman. Nah, mari kita langsung saja ya, kita lihat slide berikutnya ya. Ini sebuah ucapan dari Jack Welch. Jack Welch itu salah seorang CEO paling legendaris. Dia pernah menjadi CEO perusahaan General Electric atau GE, perusahaan dari Amerika yang sangat terkenal ya, sangat dikagumi. Nah, dia memberikan quote yang menarik di sini ya. When the rate of change outside exceed the rate of change inside, the end is inside. Ya. Jadi ketika perubahan-perubahan eksternal itu jauh lebih cepat dibanding perubahan yang terjadi dalam diri organisasi Anda, maka ambang kebangkrutan atau ambang kegagalan itu sudah di depan mata. Ya. Saya akan memberikan kisah yang dramatis ini ya, mengenai 3 perusahaan. Anda bisa lihat ya di slide berikutnya, ini 3 logo perusahaan yang legendaris. Yang pertama Nokia. Ya. Nokia itu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu merupakan raja di bidang handphone, ya, atau smartphone. Tapi kemudian karena mereka gagal merespon perubahan, ya, merespon dinamika perubahan dalam lingkungan ekosistem teknologi, mobile operating system, ya, adanya Android, adanya iOS,
membuat mereka kolaps dan akhirnya diakuisisi oleh Microsoft. Ya, orang-orang Finlandia menangis ketika Microsoft mencaplok Nokia. Ya, kebanggaan mereka hilang. Tapi itulah yang terjadi ketika Anda tidak adaptif terhadap perubahan. Ya, dan setelah dipegang Microsoft ternyata juga banyak karyawan Nokia yang di layoff. Ya, tidak pernah terbayangkan bagaimana sebuah raksasa digital yang namanya begitu legendaris bisa jatuh demikian fatal. Ya, dan sekarang juga terus terjadi. Ya, BlackBerry yang pernah menjadi raja, ya Nokia digantikan BlackBerry. Tapi BlackBerry pun sekarang diramalkan juga tidak akan bertahan lama, ya, karena gagal merespon perubahan. Ya, beberapa sumber menyebutkan bahwa BlackBerry sudah ingin menyerah, ya, dalam pertarungan smartphone yang sangat brutal. Muncullah Samsung, ya, sebagai dewa baru. Tapi hari ini pun Samsung digoyang oleh berbagai perusahaan startup dari China, Xiaomi atau OnePlus One, OnePlus Two. Itu dinamika perubahan yang sangat cepat dalam dunia digital. Sama Mas, ini perusahaan Sony juga, saya pernah nulis di blog saya, The Death of Samurai, robohnya Sony. Ya. Sony dulu begitu jaya, ya, mereka sebuah raksasa dalam bidang elektronik, audio elektronik. Mereka punya produk yang legendaris namanya Walkman. Ya. Tapi siapa hari ini yang kenal Walkman? Ya, Walkman sudah menjadi museum, sudah menjadi masa lalu. Perusahaan televisi mereka juga kalah bersaing dengan Samsung dan LG. Mereka rugi triliunan, sampai 25 triliun. Ya. Untung ada PlayStation yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi kegagalan Sony untuk merespon keadaan sehingga mereka rugi sampai 25 triliun, itu menunjukkan betapa ketika perubahan itu dengan cepat berlangsung, Anda bisa digilas oleh roda perubahan itu. Dan kemudian Anda menjadi termehek-mehek. Nah, yang berikutnya ini Kodak juga. Kalau Kodak sudah fatal lagi, ya, mereka sudah dikubur diam dalam kesunyian. Ya. Mereka dulu raja kamera analog, ya, tapi kemudian roda kamera digital menggelinding. Ya. Muncullah Samsung, Canon, Nikon. Ya. Membuat Kodak sekarang terkubur kaku dalam kesunyian. Ya. Betapa tragisnya sebuah perusahaan yang begitu legendaris seperti Kodak. Ya. Dulu kemana-mana ketika kita piknik masih kecil, kita selalu bawa Kodak, tapi hari ini orang sudah lupa apa itu Kodak. Digantikan oleh Canon, Nikon. Tapi yang lebih dramatis lagi, kamera digital pun sekarang juga sedang declining. Ya. Penjualan Canon, penjualan Nikon, kamera digitalnya juga declining. Kenapa? Karena diserbu oleh smartphone. Siapa lagi yang butuh kamera digital ketika smartphone sekarang kameranya sudah canggih-canggih. Ya, itu semua adalah dinamika perubahan. Kita tidak ingin nasib kita seperti Kodak yang terbujur kaku dalam kesunyian. Ya. Kita ingin selalu renewal, ya, seperti Apple yang selalu melakukan self-discovery. Ya, tapi orang pun mengatakan bahwa someday Apple juga mungkin akan jatuh. Ya. Jadi karena itu tidak pernah ada keabadian. Perubahan terus berlangsung, itulah yang permanen. Nah, apa pelajarannya? Ini ada satu pelajaran yang penting, Mas. Ya, di slide berikutnya Anda bisa lihat kalimat yang menarik. Namanya inovator dilema. Jadi banyak perusahaan yang kolaps, yang gagal merespon perubahan karena terlalu mencintai produk unggulannya sendiri. Namanya inovator dilema. Jadi inovator dilema itu perusahaan-perusahaan itu bukannya tidak mampu melakukan inovasi. Mereka sebenarnya punya resource, ya seperti Nokia misalnya. Itu mereka punya resource untuk inovasi. Tapi saat Android itu datang, ya tahun 2008, petinggi-petinggi Nokia itu hanya mengatakan ini Android ini seperti semut merah kecil. Apa ini gunanya? Mereka mencintai produknya sendiri, Symbian waktu itu, ya. Too much love will kill you. Itu sebuah kalimat dalam lagu yang sangat indah, tapi benar adanya dalam dinamika perubahan. Too much love your product will kill you. Nokia terlalu mencintai produknya sendiri Symbian sehingga mereka gagal merespon perubahan, diserbu oleh Android. Android yang dulu disepelekan sebagai semut merah kecil oleh Nokia sekarang menjadi raksasa. Ya. Sama ketika Sony bermewah-mewahan dengan Walkman, dengan CD audio, tiba-tiba muncul iPod, ya musik melalui digital. Ya itu revolusioner. Bagaimana orang mendengarkan musik tidak lagi melalui CD, tapi melalui digital file. Muncullah iPod, melakukan revolusi musik pada tahun 2000 awal, dan kemudian membuat Sony terkubur. Tapi surprisingly sekarang juga iPod sudah declining, ya.
digantikan oleh musik streaming. Ya, orang tidak lagi mau membeli musik secara satuan. Ya. iTunes kan menjual lagunya, satu lagu misalnya 0,99 sen per lagu dijual. Tapi sekarang trennya mengarah ke streaming musik. Ya. Akhirnya Apple juga mengeluarkan layanan baru namanya Apple Music. Itu adalah sebuah kisah atau ilustrasi betapa perubahan itu sering muncul. Yang menjadi kunci adalah ini, jangan terlalu mencintai produkmu sendiri. Ya, too much love will kill you. Itu namanya inovator dilema. Itulah beberapa ilustrasi mengenai bagaimana sebuah perusahaan bisa kolaps ya, karena tidak responsif terhadap perubahan, terlalu mencintai produknya sendiri, terlalu arogan, ya, menyepelekan persaingan, menganggap rendah persaingan, ya, tapi akhirnya Anda bisa digilas oleh yang Anda anggap sepele tadi. Nah, di slide berikutnya ini ada sebuah survei menarik ini ya. Jadi hambatan perubahan itu apa sih? Ya nomor satu ini Mas, resistant to change. Ya. Mungkin kasus tadi ya, seperti Nokia tadi ya. Mungkin mereka resisten ya untuk melakukan perubahan-perubahan ya operating sistemnya. Kenapa tidak melakukan aliansi dengan Android saat itu ya? Atau mungkin Kodak ya terlalu lama mencintai kamera digital, kamera analog, tidak mau berubah ketika embrio kamera digital muncul, mereka menolak perubahan itu. Ya, mereka terlalu mencintai produk unggulannya sendiri, ya, takut merasa pede, ya. Jadi resistant to change. Yang kedua adalah limitation of existing system, ya, artinya sistem yang existing itu tidak mampu mengakomodasi perubahan-perubahan, ya. Jadi misalnya ketika Anda sebuah bank misalnya mau melakukan perubahan dalam bidang digital banking atau online banking, ya otomatis sistem infrastruktur di bank Anda harus dirombak total supaya mengadopsi kemajuan teknologi. Tapi kalau sistemnya tidak ada, ya Anda tidak akan bisa melakukan perubahan. Yang ketiga juga sering terjadi ini lack of executive commitment. Nah ini yang fatal nih, bahkan kalangan top manajemennya atau direksinya, BOD-nya, board of directors, VP-nya atau kalangan top manajemennya itu justru tidak punya komitmen kuat untuk melakukan perubahan. Nah, itu fatal. Karena memang dimanapun di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di Eropa, di Amerika, selalu perubahan itu diinisiasi oleh top manajemen. Ya, kalau top manajemennya itu kolaps, ya kolaps. Contohnya Samsung itu menjadi legendaris dari perusahaan hanya produsen kulkas abal-abal. Hari ini mereka menjadi perusahaan elektronik nomor 1 karena top manajemennya namanya Lee Kun-hee, ya, ownernya dan sekaligus CEO-nya itu sangat visioner. Mereka melakukan perubahan-perubahan sehingga Samsung terpilih menjadi perusahaan elektronik nomor 1 di dunia pada tahun 2010. Karena Lee Kun-hee-nya visioner. Sama, mendiang Steve Jobs sangat visioner sehingga mampu membawa Apple menjadi terbang jauh ke tinggi. Ya. Steve Jobs sama Lee Kun-hee itu adalah contoh seorang eksekutif yang visioner, yang mampu menggerakkan perubahan. Di Indonesia mungkin kita mengenal misalnya Robi Johan, ya, salah seorang eksekutif senior yang pernah membawa perubahan di Bank Mandiri ketika mereka melakukan transformasi besar-besaran. Ya. Atau Emir Syahsatar misalnya, Emir Syahsatar mencoba melakukan perubahan dalam lingkungan perusahaan Garuda Airline. Atau yang berikutnya ini lack of executive champion, ya, champion, maksudnya kelas menengahnya, yang middle managementnya itu juga harus melakukan perubahan-perubahan supaya perubahan yang Anda inginkan itu terjadi, ya, dan seterusnya ini, ya. Jadi inilah hambatan-hambatan perubahan yang sering terjadi, yang membuat perusahaan itu tidak bisa mampu melakukan perubahan dengan optimal. Nah, di slide berikutnya ini Anda juga bisa melihat two side of change, ya. Jadi memang perubahan itu melibatkan dua aspek, Mas, ya, aspek human side dan technical side. Ya. Jadi ketika Anda mau, misalnya contohnya ketika misalnya Kodak mau melakukan perubahan untuk digital, itu mungkin mereka berhadapan pada dua level itu, ya. Human side-nya terlalu arogan, terlalu puas dengan produk sendirinya saat itu, ya. Bayangkan saat itu mereka raja dalam kamera analog, raja. Jadi mereka merasa bahwa inilah kerajaan kami. Tidak mungkin digoyang oleh kamera digital. Kamera digital itu hanya akan kecil, tidak akan bisa tumbuh. Mereka kemudian kaget, ya. Jadi mereka terpuruk seperti istilahnya itu fenomena katak direbus. Katak direbus itu gini, Mas, ketika direbus, katak itu merasa hangat, Mas. Seneng dia, ya, seneng, ya. Lama-lama ketika suhunya naik, dia juga masih nikmat, hangat.
Nah, ketika suhunya sudah 100 derajat Celcius, baru dia sadar. Ya. Duh, panas banget. Tapi akhirnya ketika dia mau melompat, sudah tidak sanggup, sudah mati. Itu namanya fenomena katak direbus. Jadi Anda comfort zone, ya, seperti katak, ya, direbus. Ada perubahan-perubahan, Anda nyaman aja di dalam. Ketika perubahan itu kemudian membuat Anda terlibas, baru sadar dan terlambat. Seperti Kodak, akhirnya mati. Itu human side-nya, Mas. Ya. Jadi orang terlalu arogan, terlalu mungkin resisten. Psychologically, orang-orang itu memang resisten terhadap perubahan. Ya, nanti kita akan bahas. Tapi mungkin technical side-nya adalah barangkali Kodak memang tidak memiliki kapasitas untuk membuat kamera digital. Mereka investasinya selama ini teknologinya hanya untuk kamera analog. Ribuan, ratusan miliar digelondorkan untuk membuat mesin-mesin kamera analog. Nah, bayangkan mereka tiba-tiba harus berubah mendadak untuk investasi kamera, membuat pabriknya, infrastrukturnya, membuat kamera digital yang sangat berbeda dengan kamera analog. Teknologinya, mesinnya, pabriknya. Nah, mereka dari sisi itu juga tidak mudah. Ya, mereka bisa betul-betul gagap, ya, menyaksikan itu. Itu namanya technological disruption. Ya. Sama, Mas, ketika Nokia terlalu terpukau dengan Symbian-nya, mereka menganggap Android itu sebagai sebuah semut kecil, mereka mungkin resisten ya secara psikologis, ya, merasa pede, comfort zone. Tapi pada sisi lain, secara teknologi mungkin juga mereka tidak siap. Operating system mobile itu kan satu domain baru. Ya, Android dipegang oleh orang-orang yang jenius saat itu, ya, mereka pionir. Nah, Nokia mungkin tidak punya resource, ya, sehingga kalah cepat bersaing. Itulah dua side itu, Mas, ya, dua side, ya. Tapi memang kalau dalam kasus Sony mungkin lebih ke human side, Mas, ya. Yang namanya musik download ketika iPod mau keluar, sebenarnya Sony sangat bisa membuat produk seperti iPod, sangat bisa. Cuman itu dia, mereka resisten, mereka tidak bersemangat membangun produknya. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa senior-senior di Sony itu ketika iPod pertama kali muncul ya juga menyepelekan, Mas. Ini apa ini, musik apa ini, ya. Sebenarnya mereka sanggup membuat seperti iPod, tapi mereka masih bangga dengan Walkman-nya, masih bangga dengan CD audionya. CD audio tahu, Mas, ya. Sekarang sudah jarang orang mendengarkan musik dari CD audio, ya. Semua dari digital musik. Meskipun kadang-kadang mayoritas pembajakan, Mas, ya. Jangan beli yang bajakan kalau bisa. Belilah yang asli, ya, yang original. Ya. Nah, ketika mereka sangat bangga penjualan CD audio masih sangat melambung, ya, ngapain kita mikirin digital musik, ya. Jadi mereka tidak bersemangat. Ketika mau membangun pun tidak begitu bersemangat. Karena tidak bersemangat, ya produknya tidak begitu bagus. Mereka akhirnya dilibas oleh iPod. Jadi itu, Mas, ya, human side sama technical side itu semuanya dua-duanya berperan. Ya. Kadang-kadang hanya human side-nya, kadang-kadang memang technological side-nya. Tapi dua aspek itu harus dikelola ketika kita mau melakukan perubahan supaya perubahan itu menjadi sukses dan berakhir dengan kegemilangan. Terima kasih, itulah video modul kali ini, ya. Nanti kita akan loloskan dalam video-video berikutnya. Terima kasih.